Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman dan terus berkeinginan berkekalan dalam keadaan iman, mari kita perbaharui iman kita dengan selalu mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang Allah berikan. Dengan kita syukuri nikmat Allah tersebut dengan cara mengikuti segala suruh, meninggalkan segala tagah. Karena semua yang Allah perintahkan, yang Allah suruh kepada awak, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Begitu juga segala sesuatu yang Allah larang, karena di dalam yang Allah larang ada kebinasaan dan kerusakan di dalamnya. Maka marilah kita terus mengekalkan iman kita kokoh dan istiqomah dalam keadaan beriman. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesetiaan kita sebagai umat Nabi, walaupun kita tidak berserobok kepada Nabi, karena kecintaan kita kepada beliau, karena beliau sangat cinta pula kepada kita, bahkan sampai menjelang ajal menjemputnya, yang beliau ingat itu adalah ummati, ummati, ummati. Beliau ingin kepada kita bagaimana harapan, keinginan supaya umat beliau semuanya bersama beliau di surganya Allah. Maka semoga awak mendapatkan limpahan syafaat dari beliau. Karena beliau cinta kepada kita, maka bentuk kecintaan kita kepada beliau selalu membacakan salawat dan salam. Semoga Allah limpahkan kepada kita sehingga kekurangan-kekurangan ibadah kita, banyaknya dosa yang kita perbuat, dengan adanya kesempatan syafaat dari Nabi, tuan-tuan kok sentiang kamu milai kurang nak kamu nukua dengan salawat yang kita bacakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kini subuh kita akan lanjutkan ulang kaji lah, atau memurajaah kaji awak, menginginkan diri awak. Karena banyak sekali kesalahan diri awak karena kita lupa diingat balik. Tuntuang dengan awak mengaji, tak jago je diri awak, tak linduang je awak dari segala macam godaan-godaan dan mara bahaya. Pagi kini kita akan mengulas, mengupas, membedah, mempelajari surah An-Nisa ayat 137 lah. No 137 238 ko beda tak balik ke. 137 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum
wala liyahdiyahum sabila. Shadaqallahul azim. Jadi ayat 137 berarti 137 Allah berfirman, innalladzina amanu, ko penekanan, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman. Dalam tafsir disebut dengan Musa. Mereka yang beriman dengan Musa, itulah mereka orang Yahudi. Tsumma kafaru, kemudian mereka kafir. Nyoce beriman ke Nabi Musa. Sudahnya beriman, datu kafir lelai. Bentuk kekafirannya dengan mereka menyembah ijil. Ketika Nabi Musa keluar sabanta bermunajat dengan Allah, ditinggalkan bersama Nabi Harun, lalu kemudian mereka kembali kepada kekufuran. Jadi ayat 137 ada korelasinya, munasabahnya juga dengan ayat 136. Ayat 136 Allah memanggil orang yang beriman, maksud hubungannya adalah bahwa di ayat 136 ada perintah aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Perintah untuk terus berkekalan dalam iman. Ndak berubah dah. Satitia indak batuka. Aduh. Pokoknya sedetik pun, sekecil apapun, indak goyah, indak batuka dan indak berubah. Istiqomah dalam iman. Kalau dalam tafsirnya adalah dawam, berkekalan dalam iman. Kondisi apapun, keadaan apapun, tetap dalam beriman dengan Allah. Maka imannya yang kemudian menjadi benteng gerakan dan tindakannya. Semua tindakan dan perbuatan itu digerakkan oleh nilai-nilai iman, keyakinan kepada Allah. Yakin kepada Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, dan segala macamnya. Keyakinan itulah kemudian akan membentuk tindakan dan perilaku. Lalu ayat 137 menceritakan sejarah, menggambarkan bagaimana perilaku umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau orang beriman kan diperintahkan kamu tetap beriman. Iman awak kasih beriman kepada Allah, beriman kepada semua malaikat Allah yang gaib, ada surga, ada neraka, ada malaikat. Yakin awak ada pada mahsyar, ada alam barzakh, ada akhirat. Lalu kemudian beriman dengan semua rasul-rasul Allah, beriman dengan semua kitab-kitab Allah. Jadi yakin awak bahwa rasul-rasul Allah sebelumnya yang Allah utus adalah orang-orang terbaik sesuai dengan kondisi umatnya. Tak ada berpisah-pisah dah. Kalau orang Yahudi kan berpilih-pilih deh. Ini mana kasihannya? Kan Nabi Musa, nak ada orang Isa tu, si Isa tu mengai. Tak kata pula orang Nasrani, ini hanya taat kepada Nabi Isa. Nyeburu-buru Allah Nabi Musa. Lalu kemudian tak percaya kepada Taurat. Nah, oleh karena itu nilai pembeda bahwa umat Nabi Muhammad mereka beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Jadi patangkan ada penjelasan bahwa kalau Al-Quran itu disebutkan nazzala. Nazzala bermakna Allah menurunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran secara beransur-ansur sesuai dengan persoalan atau pertanyaan yang berkembang di tengah umat. Istilahnya babunuah sudu ecie-cie, anan menjadi persoalan lalu kemudian diberikan solusi dalam Al-Quran. Turun ayat Al-Quran lalu tergambarkan apa cara dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa masalahnya? Jadi itu kenapa disebutkan nazzala. Lalu kemudian unzila min qablik. Sementara surat Al-Quran, kitab-kitab selain Al-Quran itu diturunkan secara utuh. Kalau kalau ada SOP, selalu ada panduannya sekali, ikuti secara keseluruhan. Jadi
Iko nilai pembeda. Maka orang beriman itu diingatkan oleh Allah Ta'ala, yang imannya dia sudah beriman, tolong iman dijaga, iman dirawat, iman itu dipertahankan sehingga mati pun dalam keadaan beriman. Maka doa Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Dapatnya Allah, hidupkanlah kami, hidupku kasapanjang hidup dalam keadaan beriman. Kemudian mati mati pun dalam keadaan beriman. Kemudian dihimpun awak di padang mahsyar tetap dalam keadaan iman. Kemudian masuk ke dalam surga dengan modal iman. Jadi kan betapa mahal, betapa berharganya iman. Meskipun dari awal awak ko istilahnya, aku kan dawam ko aminu ko kan berorientasi waktu berkekalan masa lampau awak mungkin beriman dek karena terlahir dari keluarga Islam. Tetapi bansuan secara perlahan supaya meningkat, beriman waktu berbasiskan kepada ada rujukan, ada ilmunya, ada dalilnya. Lalu kemudian kan terus berkembang, tumbuh subur dan membesar, maka iman taqwa. Beriman iman dan taqwa. Kalau guru menyebut supaya iman iman yang taqwa, iman yang kokoh. Lalu di ayat 137 itu menggambarkan tentang perilaku umat-umat dari Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, diceritakan innalladzina amanu, mereka dulu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Siapa rasulnya? Rasulnya Musa. Kalau yang rasulnya Musa, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Ternyata di dalam perjalanannya umat-umat Nabi Musa itu pernah melepaskan imannya dan mereka kafir, tidak beriman ke Allah lain. Nyo pandang imannya dek karena ada Nabi Musa ini ditinggal aja Nabi Musa langsung beralih. Oh, Nabi Musa kalau lain beriman ke Allah mengalau aja. Ternyata ada aktor-aktor yang berperan untuk kemudian umat menjadi kafir. Ada tokoh Samiri. Samiri kau ingin lo tampil, ingin lo muncul menjadi tokoh yang berpengaruh, ya menjadi apa namanya itu untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang berbeda. Jadi do tapak bekas tapak itu untuk dari malaikat yang diambil itu dia latanya kau muncul untuk tak tapak untuk tapak malaikat. Ayo tanya kah muncul untuk bisa mengecek untuk itu tadi ijil, kak ijil tu bisa mengecek ijil tu. Lah kemudian lari kecek konan Tuhan. Ayo lo kecek umat ketika Nabi Musa nak ada. Adek karena ada sesuatu yang luar biasa lo, lalu kemudian batuka berubah sekali panganan umat waktu itu. Itu contoh-contoh kasus. Apalagi kini awak di zaman modern zaman AI. Ada nama orang kini nama AI namanya. Lah tahu ibu tu ya, artificial intelligence. Ada kecerdasan buatan namanya. Bisa orang kini penyelesaian pekerjaannya dibantu oleh robot. Robot berpikirlah sama kecerdasan. Wah kini kebatannya bisa namanya ke AI namanya. Ada ChatGPT namanya. Di situ tu bertanya ada masalah-masalah bisa memberikan jawaban teori-teori apa, rumus-rumus apa, fenomena-fenomena apa, pokoknya pernah orang memikirkan itulah tersimpan gini. Jadi lah canggih lo kini IT teknologi dari awal lah. Bertanya ya pokoknya pandai dia membuat pertanyaannya tu bisa selesai deh. Lawan batuan kayak itu orang takatulah yang dulu kalau Samiri dengan cara sesuatu yang berbeda dengan yang lain, bisa ijil kau mengecek, kau juga ijil kau nak diambil jadi Tuhan cabuk dia bisa mengecek. Kalau sama Nabi Ibrahim kan patung-patung yang dibuat di ayahan.
Nah potong-potong beda ya anak manga-manga ke potong tapi dalam bentuk lah sesuatu yang unik dan menarik. Dia anggap itu Tuhan. Dibangun logika berpikir dari Nabi Ibrahim, digugah masa benda mati ini tidak bisa mengari itu buat sembah. Dilakeknya digantungnya patung batali dia lakek liye patung gadang. Nah lain dipunahnya dari Nabi Ibrahim supaya berpikir, tapi nak tidak berpikir nalarnya nak dolai. Itu nanya pertuhan. Nah di dalam sejarahnya ternyata Nabi Musa menghadapi umat yang di dalam prosesnya mereka pernah kafir, tinggalkan iman bersamaan ketika umatnya itu ditinggalkan Nabi Musa karena perintah untuk bermunajat. Dek karena apa? Dek karena ada argumentasi yang dibuat di Samiri yang meyakinkan. Bisa lo bertanya orang ko ka ijil ko, kemudian bisa lo menjawab, bisa mengecil. Kini lah Pak Santiang sudah. Kini mengecek 2P kok karena bisa mengecek seorang aja bisa tajawab sekali. Itulah teknologi. Ini ada nama IoT. IoT itu namanya Internet of Things. Jadi kasadolah serba canggih. Jangan sampai kemudian batu kalu iman de teknologi itu. Karena kalau di negara-negara maju, negara-negara Jepang itu saya orang nak do mau beranak gitu lain, nak mau berbini gitu lain, tu karena bini deh je. Banyak nak tanggung jawab banyak rede berbini ko mah je. Diatur lo do hukum negara tentang peraturan berbini, nak boleh watak aku, nak boleh begitu, berkaitan hukum. Berfikir je utak ada buat utak acara lain. Guna nikah, kebutuhan seksual, kebutuhan biologis nyebuek boneka bantu putih yang lembut bantu orang ke mana. Itu kondisinya kini yo bana duya kini yo bana lah napih kau macam le. Apalagi ni negara-negara maju tu ada negaranya ada bana nak ire lah panik lo negara aku ada lah dipromosinya lo siapa bana ada dia bonus dekano ba kau nak bana nya ada bini tu bang. Ada kota lah menjadi kota hantu namanya ada orang lain. Dekano ini kebutuhannya itu nyobek kebutuhan sekali. Itulah potret-potret masa kini yang kemudian menantang bagaimana kita menjaga dan mempertahankan iman. Kalau tidak pandai-pandai kini kau mau tak balik-balik deh. Duya lah tak aku bantu pengaruhnya kemudian cara mereka meyakinkan keadaan itu sehingga syariat-syariat bisa diabaikan. Nyo mau mikir je logika kini kebutuhan tu dia abah kini kuat. Oko barik bana payah bana latihan. Orang kini ditandai dengan ingin cepat, ingin mudah, kemudian santai, tanggung jawab nado. Kan tak atu zaman kini. Kau anak-anak muda namanya generasi rebahan namanya. Orang lalu-lalu tak ada kakak fisik ada yang main apa-apa je. Piti dia sini aku bampampo kan ada lapau bampo tu. Bampo di apa dia cuma bampo online namanya, judi online merusak pikiran. Kadang berbisnis lah tak kata pula mengalih terkasuh je mengalih. Bisa kadang-kadang dia nak mengerti di promosi-promosi ni orang lah yolo terjebak tak kicu habis piti bakal ruang piti tu habis. Rasa-rasa kayu capek je, rasa-rasa kayu je. Kan menghadirkan khayalan, harapan-harapan dan mimpi, tapi lupa bahwa sebenarnya ada muamalah dalam kaji-kaji syariat waktu ada muamalah dalam berinteraksi kemudian bertransaksi ada aspek-aspek muamalahnya, ada aspek amanahnya, ada aspek kepercayaannya, jaleh bajaleh, ada aspek berkeredaan, suka sama suka. Kamu butuh, kalau dulu kan istilah dalam ekonomi itu orang butuh barang. Dulu community to community, commodity. Jadi barang dan tukar di barang. Dan tu orang mengenal uang adalah barang, tukar je uang. Lalu kemudian ada uang dapat barang, ada barang dapat uang, takah tu. Kalau kini zamannya pitih mencari pitih lagi. Lihat ada modal awak, lihat ada pitih awak, pitih tu je bakal jual lagi.
Iyo, ndak punya anak, lu tumpang lo kurang. Lah dicukuian sado kebutuhan orang dengan teknologi. Maka hidup harus mempunyai standar nilai. Nilai yang menjadi rujukan itu adalah nilai agama, bukan nafsu, bukan sekedar keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun manusia dengan kecerdasan berpikir dibuat teknologi, ada kecerdasan buatan, itu kan kecerdasan babuek namanya itu. Membuat lompatan-lompatannya begitu maju dan cepat dan deras, tetapi standar nilai yang menjadi panduan itu adalah Al-Quran, agama. Maka dingian kok bahwa ada yang beriman kemudian bisa berubah menjadi kafir dengan kondisi takahko kini. Kalau sama-sama Nabi Musa, ada umatnya kafir dia karena kemudian menjadikan Injil sebagai Tuhan. Itu ditinggal sengene. Jadi Tuhan disembah aja. Summa amanu. Kemudian dia beriman balik. Setelah baliklah Nabi Musa, berang-berang Nabi Musa dipanggilnya Harun. Bawa apa dia aja? Bawa apa lapeh dia? Ini kok aspek kontrol, aspek pengendalian, bahas supaya harusnya tidak terjadi, baru terjadi. Kok memang Nabi Musa pengendaliannya luar biasa. Ada orang karena ketakutan camenya. Kalau ada Nabi Musa kok, lalu kemudian dia beriman. Pai Nabi Musa, ini kepil lihat. Tidak dipandang mana Nabi Harun. Nabi Harun adalah Rasul yang lembut, yang lunak. Kemudian, tidak juga kalau lunak tapi tegas. Jadi ada lunak kareh dia tadi tidak lo namuah dah. Lunak dia tadi nak mula dah. Kalau lunak tadi dikecuah aja dulu. Ada saatnya kareh. Tapi kareh tagangnya bajelo-jelo, kandue badan tiang tagangnya bajelo-jelo. Itu ada fleksibel. Tapi memang dalam mengurus orang banyak itu butuh ketegasan. Kalau ada muah, mau orang banyak kok selero tak aku iko panai iko memang perlu ditegaskan, tetapi tetap merujuk kepada panduan, ada aturan yang menjadi standarnya. Nana mohlo berdasarkan nafsu. Jadi ternyata lah balik lo Nabi Musa ni beriman lo lihat. Summa kafaru, kemudian mereka kafir dengan Nabi Isa. Lah orang Yahudi kok lah diutus lo Nabi Isa. Akan ikut urutan periode bah. Sama-sama Nabi Musa nyo beriman. Kalau aja Nabi Isa bermunajat Allah kapiah. Lalu kemudian lah baliklah Nabi Musa lihat, beriman lo lihat. Lah meninggal Nabi Musa, kemudian diutus Nabi Isa, kapiah ke Nabi Isa. Iya takatulah kehidupan kini. Yahudi itu benci guys ya. Sadonya lah saja dulu kan ditentukan dalam Al-Quran, ikut potret deh. Berarti tergambar perilaku mereka, kebencian mereka kepada Isa. Tentu berdampak kepada Nasrani. Summadadu kufra. Kemudian Nabi lah meninggal, Nabi lah diangkat Nabi Isa, lah hidup tu lo Nabi Muhammad bertambah kapiah ke Nabi Muhammad. Summadadu kufra. Bahasa salah lo bertambah keingkaran dan kekufurannya kepada Nabi Muhammad. Sampai kini. Jadi kan banyak urutannya tu. Pertama ada Nabi Musa yang beriman. Pai Nabi Musa cek kapiah. Baliknya Nabi Musa beriman lihat. Lah meninggal Nabi Musa, kemudian diutus Nabi Isa, kapiahnya ke Nabi Isa. Ala dan kelo Nabi Isa, lalu diutuslah Nabi Muhammad, bertambah kapiah. Jadi tiba di Nabi Muhammad, summazdadu kufra. Bahasa salahan kapiah. Iya, kalau orang Yahudi itu kan lah mengecewakan tu. Apa nama tu? Sekali-kali laisatil yahudu apa? Tiada Nasara itu suka kepada Yahudi tak kata pulau, karena Yahudi mengklaim dirinya adalah yang lebih baik pada Nasrani. Dan kecil orang Nasrani ini lebih baik lo dari orang Yahudi. Anak dona seseorang kecil orang Yahudi dan Nasrani itu nak do sesurgo do. Orang Nasrani tak kata pulau nak dulu orang Yahudi masuk surga.
panduan dasarnya tetap tentang tauhid, tentang iman, beriman kepada Allah. Umat Nabi Muhammad dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang sempurna. Kemudian semua nilai-nilai yang ada di dalam agama-agama sebelumnya itu sudah terangkum di dalam Al-Quran. Maka kemudian idealnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu mereka menjadi muslim, mengikuti Al-Quran, karena ajaran-ajaran Al-Quran pun menceritakan tentang kewajiban orang beriman kepada Allah, beriman kepada semua rasul, beriman kepada semua kitab, dan beriman kepada semua malaikat. Itu adalah tentang kehebatan dan keunggulan Islam. Jadi kalau orang lain objektif membaca, kemudian objektif mentelaah, dia pasti akan menerima Islam dengan sempurna. Itu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka sepanjang mereka berkekalan di dalam kekafiran mereka. Kalau kafir aja taruhnya tentu urutannya beriman, kafir, beriman, kafir, bertambah kafir, berkekalan di dalam kekafirannya. Maka Allah tegaskan, maka orang-orang seperti itu Allah tidak akan berikan ampunan kepada mereka. Karena kita diperintahkan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Mati awak dalam keadaan beriman. Wa ahina bil wa amisna bil iman. Jadi ingin awak bahas supaya nan awak kini lekwa, bahas supaya jangan sampai bau bubah, jangan sampai bertukar-tukar, jangan sampai tangga iman awak. Wala liyahdiyahum sabila, maka Allah pun tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan menuju kebenaran. Lalu takatu walai yobana la sirah kapi mal kapi sirah nama itu. La ala nama itu yobana pakai nama itu. Tetapi di dalam proses perjalanan maka kita perlu belajar sejarah-sejarah sebelumnya menceritakan perilaku umat. Ternyata orang koyo bobah, orang ko bertukar-tukar karena memang posisinya itu hanya tergantung kepada siapa penggerak. Tidak mantap di dalam dirinya, tidak tertancap di dalam jiwanya. Awak bahas supaya iman awak itu tertancap dalam batin awak. Iman tidak sekedar service je, iman lip service je, iman tapi adalah iman yang kemudian memberikan, mendorong bahwa iman itu menggerakkan awak menjadi orang yang baik. Iman itulah kemudian awak melakukan amal soleh, nilai-nilai itu. Jadi nanti dalam itu, jadi nanti iman itu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, kemudian wujud nyatanya di dalam perbuatan. Jadi keyakinan awak, pembenaran di dalam diri awak, Allah Maha Kuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya yakin awak bahwa semua perbuatan awak didengar Allah. Semua perkataan awak didengar Allah. Semua perbuatan awak dilihat Allah. Semua yang ada terkatar dalam diri awak, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semuanya diketahui. Nah itu kalaulah itu malakuk kemudian menjiwa di dalam diri awak, insyaallah aman. Itu ayat 137. Di ayat tambah saya ayat 138. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beri kabarlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik, sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Aiko onggo ko tentang orang munafik loleh. Jadi di ayat 135, 136 bicara soal orang-orang beriman diperintahkan untuk merawat, menjaga imannya supaya tetap teguh, supaya tetap kuat dalam kondisi apapun. Itu perintah kepada orang yang beriman. Yoneknya ndak parsial nih dah. Harus dari sebelumnya ikut-ikutan kemudian berdasarkan ilmu lah. Lalu kemudian dulu alun tak perinci lah, kemudian lebih terperinci, lebih universal, lebih global.
Kemudian ada praktek-praktek sebelumnya, umat-umat sebelumnya tu berpilih-pilih deh. Kok nabi nang ketujuh deh nyonya. Kok rasul mana suku deh nyonya. Ana lain indak deh nyonya itu ya deh. Lalu kemudian kok ajaran nama nan sesuai jo napa sesuai saja. Itu dulu amangko diingin orang beriman, kamu jangan seperti itu, jaga imanmu supaya tetap berkekalan. Kalau tidak berkekalan iman berarti potensinya adalah menjadi tersesat. Lalu kemudian di ayat 137 bicara soal ada siklus, apalah nama siklus gelombang perubahan-perubahan yang terjadi pada umat sebelum-sebelumnya sebagai gambaran bahwa ternyata ada yang beriman kemudian berubah menjadi kafir. Lalu di ayat 138 iku Nabi Muhammad diingatkan Allah Ta'ala, tolong kaban ke orang munafik. Kau munafik lekwa, munafik tu azabnya azab yang pedih. Aku Allah Ta'ala di dalam banyak ayat kan saja awak membaca dari surah An-Nisa, Ali Imran, betapa banyak cerita tentang orang-orang munafik. Berarti Allah ingin tegaskan kepada awak bahaya orang-orang munafik. Munafik ini sangat berbahaya. Orang yang kecurang berwajah dua, bamungko duo, balain muko je belakang, balain perbuatan jo hati, perkataan jo hati. Aku nan paling berbahaya. Kalau orang kafir, orang musyrik, jalan posisinya, berarti nyo musuh. Jalan nampak, tapi yang paling berbahaya itu adalah munafik. Musang berbulu domba. Banyak gelar itu kalau orang kampung ada orang wak. Musang berbulu domba. Musang berbulu ayam. Malipe dalam memuntiang dalam lipatan. Serigala berbulu domba. Bamungko duo, bamuluik mani, lain di muko, lain di belakang. Alai, lain kata dengan perbuatan. Alai, kan banyak tuh. Maka di dalam banyak ayat Al-Quran ternyata menceritakan tentang bahaya orang munafik. Bahkan munafik kok disebut kok penyakit menular. Karena kan orang ingin aman dalam posisi apapun, dalam konteks agama, dalam sejarah, sebutkan dalam Al-Quran. Dalam konteks pergaulan apa lain? Banyak munafik-munafik itu. Banyak yang ingin aman dalam konteks politik, dalam konteks bisnis, dalam konteks jabatan di Tampe Karajo. Kata-kata baik ingin dua sambangan nang kasanang, abu-abu tarwih, kemudian beko lain gaya lain. Oh, kau menjelang kabar dape, datang ke rumah awak, ditelepon terus sebentar, tiba eko. Lain ukur di belakang tu lain cerita tu mah, kecilnya orang lain. Itu memang diingatkan tu tentang bahaya orang munafik. Maka ayatul munafik salasun. Ada tanda-tanda. Mak payah mencari, mengidentifikasi, mendeteksi orang munafik. Kok payah? Sebab awak kan dah sada tahu dah. Nyawaknya mengecek tu muka awak ya bana senang di bana bakar lah. Pokoknya kalau konteks politik ini, kau orang ke pilkada, kau japa, pokok apa nak santiang, apa nak hebat, nak lain tu nak dodo lai. Sebutlah nak lain. Dah do berjatuh tu. Ya pak. Takatulah dalam soal pangkit memangkit. Kau gini kau, ya pak, kapak minta tolongnya, apa kanulah, bisu-bisu awan ujungnya, anak kecil apa awan ujungnya, apa ni kena baca lah, tapi pangkit sudah tu, dah dulu lah utak ni lah, tahu tak ni lah. Dalam pergaulan sosial tak kata jo, dah dulu lah, sesuai jo nafsu masing-masing. Jadi mangko diingatkan oleh Allah Ta'ala, sampaikan kepada mereka orang munafik itu, wahai Muhammad, mereka itu nanti azabnya azab yang pedih. Lebih parah lo daripada lo bakar-karak lo orang munafik. Kalau lebih parah, lebih bahaya. Mangko hati-hati bahayanya orang munafik. Karena memang susah wak menebaknya. Iza haddasa kadzaba. Kok kamu ngecek,
sabananya dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau kaba janji itu mungkian. Wa idza tumina khana, kalau diberikan kepercayaan berkhianat. Ya Allah, memohon awak kepada Allah untuk tong tajago awak. Jangan sampai awak kadang-kadang kalau tentu lo buat tamu munafik awak. Kadang-kadang kecil orang kini kan orang ingin aman, jurus untuk jadi aman tu kan munafik. Kau coba ni, bawa kasalamai, bawa aman. Kau sekali ia gadang, sekali tapi berubah awak aman je ni. Pandailah kecil orang kini bermain cantik. Apa politik awak kini? Awak politik bermain cantik ini ni aja. Tiba siko ala alo. Lah tiba bebe lo tu nak bunglo ni namanya. Cak Cubin. Jadi berhati-hati tentang bahaya munafik. Munafik itu akan hadir ke semua orang. Tak ada tahu je orang tu. Orang kini kan bisa berubah ni kau dengan pakaian, bisa orang menjadi alim ke kini dalam politik ni kau. Oh bisa berubah sado kini, mau penampilan atributnya, pencitraannya lebih gadang lo kopiah ada perut pangkulai. Lebih kadang lu surbannya dari buya lah, jubahnya, sahab kainnya, baju segala macam, semuanya didramatisir, semuanya diciptakan, ya semuanya adalah untuk kepentingan. Makanya tanpa sadar pun awak pun sebenarnya terjebak dalam sifat-sifat politik ya, munafik. Ciri-cirinya kan itu aja tuh. Walaupun awak susah menakut, awak menuduh-nuduh orang munafik ini besar, orang munafik juga, apa itu berang ya kawan. Tetapi di dalam kemitraan, di dalam pergaulan, memang setidaknya awak menjaga diri awak. Kok sebagian dua samang awak, hati-hati awak. Ternyata bisa saja ada nampan jilik. Akan masuk kampung awak kan, ada nampan jilik di muka awak, kau menjilik. Dan kemudian berpotensi ada pemberian informasi bohong. Mungkin laporan ke awak tidak sesuai dengan sebenarnya. Yang terjadi dilaporkan adalah memfitnah yang lain. Memburu-buruan lain. Kadang-kadang dewa dah dulu filter, antah terjebak. Maka merekrut karyawan, merekrut anak buah, memang ada instrumen pertanyaan-pertanyaan untuk menjaring siapa yang punya integritas, siapa yang punya kejujuran. Kau tak kau berarti kau orang munafik, kau tak kau berarti orang ingkar, kau tak kau orang tak loyal, kau orang kau nak patuh, kau orang modeko ambil muka aja. Memang orang-orang psikolog membuat instrumen pertanyaan-pertanyaan yang menggiring kepribadian orang. Kalau tak aku orang kau cocok, kau adalah taan untuk kerja karirnya kau. Untuk apa pikiran selama saya cocok tu. Memang dijaring itu. Karena memang berbahaya orang berbeda di muka beda di belakang. Orang bermuka dua, zul wajahain, tentang orang yang bermuka dua. Sangat berbahaya. Maka awak berlindung awak kepada Allah Ta'ala, kepada Allah lah yang menjaga hati awak untuk jauh awak ni. Maka awak mengaji taruh ke maini diri awak jangan sampai terjerumus awak menjadi orang kafir, jangan sampai lo awak menjadi bahagian dari mereka orang yang munafik. Karena dikatakan dari Allah Ta'ala, beri kabar kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang munafik itu sesungguhnya bagi mereka adalah azab yang pedih. Berarti itu kan kawat tuh, dikaban kawat. Lah naudzubillah summa naudzubillah, tuntung tajawuh awak dari munafiat tu ni. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.